Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adhan Faridzi dari kelas 06 TPLP 033. Jadi saya di sini akan membuat mini compiler, mempresentasikan mini compiler sederhana yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah teknik kompilasi. Nah, di sini karena saya akan sudah membuat mini compiler sederhana bahasa Sunda. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tokennya dulu. Token apa saja sih? Atau kalau bahasa sederhananya sih fitur apa saja sih yang sudah saya buat. Di sini ada number, string, identifier untuk mendefinisikan apa yang sudah kita saya buat untuk variabel isi variabel sih sebenarnya. Yang kedua itu ada keyword banyak, ada sudah saya buat ini ada untuk lebet. Kalau di bahasa JavaScript kan menggunakan let, cons atau var gitu. Di sini tuh ada fitur untuk fitur sih untuk eh, banyak untuk if, untuk menggunakan moon, else if, lamun, else, Jana. Terus di sini ada for while yang sudah kita buat juga menggunakan kata salila dan for untuk bacon. Di sini ada banyak, ada untuk function juga untuk mereturn function, ada true, ada boolean, ada false, ada number, ada print juga untuk mengeprint sebuah kalimat bebas atau apa aja untuk ngeprint function, ada break, ada continue. Di sini juga saya membuat operator aritmatika plus, minus, terus star ini untuk digunakan untuk kali, slash ini untuk dibagi, terus persen untuk modulo. Di sini ada juga saya membuat operator perbandingan, di mana operator perbandingan ini ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Dan di sini juga ada operator logika, dan ada or, ada not. Di sini ada operator assignment yang digunakan tulisnya untuk sebuah variabel menggunakan sama dengan. Terus ada delimiter tambahan seperti buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, koma, dan titik dua. Ini ada file untuk selesai ngebaca contoh 1.sd ini ada bagian akhir untuk menutup filenya. Di sini sih isi file tokennya ini untuk eh, nanti untuk yang sudah keyword yang sudah kita buat ini untuk dipetakan untuk membedakan ini tuh identifier biasa atau keyword itu. Di sini ada metode class token juga untuk mendefinisikan hasil tokennya. Ada nilai apakah nilai itu error atau bukan untuk mendefinisikan errornya di baris berapa, di kolom berapa, di halaman yang mana, di bahasa file yang mana gitu. Nanti ini untuk satu nilai digunakan untuk di parser nanti. Yang kedua itu nanti ada yang kedua itu ada parser, ada errornya dulu. Di sini saya akan mempresentasikan errornya. Error di sini tuh untuk sebuah custom error. Nanti kalau misalkan kita memasukkan sesuatu yang tidak didefinisikan oleh token yang sudah kita buat nanti dia akan menjelaskan di terminal errornya apa, misalnya not found, errornya salah kah, atau mengembalikan nilai yang tidak seharusnya. Di sini sih udah banyak. Ini nanti saya sudah membuat lecture error. Ini cluster error untuk nanti eh, kalau misalnya errornya di lecture nanti dia akan memberikan pesan gitu. Ini tuh errornya di lecture halaman baris berapa dan di kolom berapa. Di sini juga ada. Saya juga membuat kelas parser error juga sama. Nanti kalau misalkan errornya di parser dia akan memberikan pesan ini di baris ini errornya di parser gitu. Nanti di sini ada semantik. Dimana nanti kalau semantiknya error dia akan memberikan pesan errornya juga. Setelah dari token kita akan masuk ke bagian lecture. Nanti kan errornya kalau misalkan di lecture nanti diberitahu gitu. Dan di sini sih isi lecture-nya tuh cuman sederhana aja gitu untuk ngebaca tiap-tiap token JS yang sudah kita buat. Apakah nanti dia
apakah nanti dia ada atau enggak gitu, apakah sesuai atau enggak. Kalau misalkan enggak sesuai, dia akan memberikan custom error dari sini, dari error yang sudah kita jelaskan tadi dari ke Lexer ini. Kalau misalkan nanti dia error, ada itu dibaca. Sederhana, di Lexer ini tuh kita membaca token-token yang sudah kita buat nih. Ini ada metode scan token. Fungsinya itu membaca membaca code kita, apakah sudah apakah code contoh satu SD, contoh satu .sd itu Sunda ya, ngebaca apakah sesuai atau enggak operator yang kita sudah buat di token ini sesuai apa enggak. Ini ada delimiter tadi seperti operator aritmatika, delimiter function, apakah sesuai dengan variabel, definisi variabel yang sudah kita buat di sini. Pokoknya di lecture ini kita ngebaca ngebaca apakah file kita nanti sesuai dengan token yang sudah kita definisi apa belum. Ini apakah yang kita masukkan operator aritmatika, atau apa satu baris itu bisa berisi dua atau lebih karakter, atau satu aja ini operator OR, string literal, operator string literal. Ini untuk baca scan halaman, scan di baris berapa, dan di bagian mana. Ini untuk ngebaca scan string yang sudah kita buat di sini, string, apakah string atau number, apakah sudah selesai atau tanda kutip atau tidak. Ini scan number. Nah, ini untuk mendefinisikan ini sebuah identifier atau bukan. Setelah setelah lecture sudah kita buat, nanti dia ngecek di sini nih. Jadi setelah lecture yang memberikan ke manual lecture mengecek apakah inputan contoh SD ini sudah benar atau enggak. Nanti kalau misalkan error, dia akan dilempar ke sini, ke bagian lecture error. Di baris berapa, di halaman berapa. Dia akan membaca konsolog nih, token. Dari token, dia dilempar ke lecture, terus di manual, dari baris code yang kita buat di sini nih. Nanti dia akan mengecek lecture-nya juga. Terus kita akan menuju ke bagian, setelah lecture itu kita akan menuju ke parser. Di bagian parser ini adalah sederhana aja sih sebenarnya. Parser ini tuh mengubah deretan token tadi yang sudah kita buat ke parser tree. Apakah ada logika ini nih, error, logic error, dan operator logika dan terminal, function, unary, dan primary. Ini statement untuk mengecekkan variabel. Semua di sini dicek apakah itu sebuah variabel, apakah itu sebuah function, apakah itu sebuah perulangan, atau itu sebuah mereturn sesuatu, atau itu melakukan continuous statement, function delimiter, return statement yang sudah kita jelasin tadi, ada expression, identifier yang sudah kita definisikan token. Nanti setelah dari parser, dia akan membuat parser tree ini AST. Nanti di dalam parser tree ini tuh sederhana, dia parsing node-node grammar apa saja yang sudah kita buat. No, ada anak node dan yang lain-lain, sesuai dengan grammarnya. Setelah kita masuk ke parser ini, nanti akan melakukan pengecekan di manual parser.check.js apakah parser yang kita masukkan, apakah parser yang kita sudah masukkan ini bisa terjadi error atau enggak. Nanti kalau misalkan error, dia akan lempar error di parser sini. Error yang di baris berapa, di kolom yang mana, apakah terjadi error di parser atau tidak. Setelah kita masuk parser dan parser tree.js, kita akan masuk ke AST ini. AST ini sih fungsinya sih sederhana untuk membaca kurung perawal buka atau kurung perawal tutup, untuk menyimpan tanda baca. Nah, sebagai perantara aja sih untuk di nanti hasilnya akan digunakan untuk bagian interpreter atau optimizer. Di sini sih berisinya sebuah kelas
Ini saya definisikan di sini parameter string program binary expression for declaration untuk baris source code yang ada di contoh.s di sini apakah benar atau enggak. Ini rootnya ada node-nya. Nah, kalau misalkan variabel, apakah variabelnya berisi string, boolean, string kosong atau null, ada number juga bisa, ada assignment. Untuk ini sih belum ada right, karena ada if else condition, ada while sebagai AST-nya nanti. Nah, di sini saya buat ini juga. Ini untuk kelas untuk perulangan. Nah, ini ada function, method kelas untuk function, ngebaca AST-nya nanti. Udah sih untuk break, expression, dan yang lain ada tambah, kurang, bagi-bagi lah banyak ini. Modulo, sama dengan, dan yang lain-lain untuk membaca AST-nya. Ini di AST builder untuk dari ini berisi function-function untuk sebagai entry point dari ini si parse.js, parse3, AST. Nah, ini dia jadi sebagai entry point akhir. Ini ada berisi build statement apa saja yang boleh atau enggak. Ini token untuk mendefinisikan token tadi. Ini untuk mendefinisikan build assignment node-nya equal atau tidak. Ini untuk AST, membuat AST-nya di build if, else, dan while nih. Ada while. Terus kemudian berarti dia akan masuk ke, tutup, manual semantik. Manual semantik ini adalah untuk ngecek apakah sesuai gitu AST build yang sudah kita buat tadi, termasuk hal yang semantik. Ini untuk flexer, untuk try and catch, untuk terus habis itu dia akan masuk ke tahap parsing pasti, habis itu AST-nya akan dibuat dan yang lain-lain. Setelah itu masuk ke optimizer dan interpreter. Ada semantik juga, cuman semantik isinya sih hal-hal yang banyak banget ini semantik. Untuk semantik ini sih untuk ngebaca apakah itu simbol, jenisnya apa, kalimatnya, ada boolean, deklarasi variabel, blok fungsi untuk baca scope-nya di mana, dan yang lain-lain sih. Banyak banget ini. Untuk semantic analyzer, intinya ini untuk hal-hal yang berbau semantik lah. Ini banyak banget ini. Kita masuk ke interpreter dan optimizer aja. Di file interpreter ini tuh sebagai .env aja sih untuk nge-break signal, continuous signal. Di sini tuh ada kelas Sunda function karena ini bahasa Sunda ya. Untuk ngebaca ini untuk environment apa aja yang kita gunakan atau yang boleh atau nggak boleh, scope-nya di luar atau di dalam. Untuk melakukan setnya apa aja, value-nya, ada child-nya sebagai interpreter, eksekusinya gimana, berarti env-nya ada apa aja, apakah dia unary, fungsi, identifier, atau dan yang lain ini. Nah, ini untuk membaca variabel, tipenya apa, nilainya apa, boolean kan nih, lamun, if, untuk if, ini untuk while, membaca apa isinya, ngapain ini, for loop, untuk mengeksekusi for loop, banyak ini untuk mengeksekusi yang sudah kita buat di token tadi, mana token yang sudah kita buat di token tadi di bagian interpreter ini ngejalanin. Yang di token ini banyak nih untuk ngejalanin apakah sesuai atau enggak yang sudah kita buat. Banyak banget. Ini untuk print, ini untuk break, ini untuk continue. Kemudian setelah itu dari semantik, nah di bagian semantik ini kita bakal pengecekan lagi nih di sini apakah AST-nya udah dibuat apa belum, dianalisis AST-nya. Nah, habis itu ke
Kalau sudah dia masuk ke bagian semantic analyzer ini. Kemudian ada di interpreter ya. Kemudian ada di optimizer. Di sini tuh di bagian optimizer itu kita akan ngecek gimana sih optimasi yang sudah kita buat. Tuh, optimizer di sini ada node-nya, parameter node-nya ada apa aja, INP-nya ada apa aja. Di sini ada optimization statement, ada variable declaration, assignment, if else, while, for, function, return, break, dan block. Ini default ini kalau misalkan nggak ada ya. Kalau expression yang berdiri sendiri, if statement, eh, cabang-cabang if else yang tidak dipakai atau enggak. Ini untuk while, apakah nilainya selalu false atau true. Membaca dia for loop, perulangan, apakah perulangan sesuai jalan perulangan sesuai apa enggak, function, apakah fungsinya berjalan sesuai dengan bodinya atau enggak, isinya atau enggak. Dan ini di sini ada return dan print. Ini return dan print ini untuk isi dari function tadi ya. Ini expression dari pangkat literal, binary atau unary. Sini ada optimizer sederhana. Kemudian masuk ke optimizer ini. Di sini di dalam optimizer ini tuh kita melakukan banyak pengecekan. Ada pengecekan semantik yang sudah kita buat tadi, semantik. Terus ada AST-nya, apakah AST sudah dibuat apa enggak. Kalau misalkan udah nanti dioptimasi lagi yang ada di halaman sini tadi. Setelah itu kita bikin sebuah laporan apa optimasinya. Nah, sudah dibuat apa enggak ini optimasinya ini berupa ini aja sih, berupa message message di terminal aja sih. Jadi belum bisa dia ngomong kalau misalnya belum optimal dia belum matiin terminal nggak bisa berhentiin kodenya nggak bisa baru sekedar menampilkan pesan di terminal aja sih. Kemudian sudah, nah di sini index.js ini sebagai semua entry point dari index.js ini sebagai entry point dari semua file yang sudah kita buat. Yang pertama tuh, bentar, kita dulu satu-satu. Entry point yang semua sudah kita buat. Nanti misalkan di sini, misalkan function tambah kurang bagi kali, nanti dia akan menjalankan di membaca di indeks ini. Setelah itu dia akan membaca token yang sudah kita buat tadi. Setelah kita buat token, kita menjalankan data di sini, menjalankan di indeks, nanti indeks kebaca, dilempar ke token, apakah tokennya sudah sesuai atau enggak. Kemudian dia akan membaca flexer sebagai flexer ini kita ngebaca apakah dia function yang sudah mengkonsum. Pokoknya dia nggak akan membaca apa sih kasus sudah sesuai dengan token kita. Dari flexer melakukan pengecekan naik sini. Kalau misalkan ada pesan error, dia akan memberikan pesan error di sini nih. Flexernya error di baris berapa, line yang mana, di kolom yang mana. Setelah itu dia akan ke parser, dia akan membuat data AST-nya juga. Setelah itu dia akan membaca ini function variable declaration kah atau apakah dari contoh data SD ini. Kemudian akan dilakukan pengecekan lagi, dicek lagi apakah sesuai parsernya apa enggak. Kalau enggak ada nanti dia akan memberitahu kalau sesuai kelas yang sudah kita buat parsernya itu cocok apa enggak, tokennya tepat apa enggak nanti sini apa enggak. Nanti setelah itu dia akan ke semantik. Jangan ke semantik sini untuk ngebaca kodenya, output dari kodenya apakah kalau misalnya sudah sesuai semua tadi dia akan ngebaca oh ini function di baris bla 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 bla, returnnya apa, value-nya apa. Kita jalanin terminal aja untuk ngecek apakah dia sesuai atau enggak. Di sebagai index tadi sebagai entry point. Nah ini example itu untuk membaca
jalannya file yang kita sudah buat, kita jalanin. Nah, ini tuh tuh sesuai hasilnya kan lebih dari 10. Kalau kita coba di sini kita jalanin, nah di sini kan ada function tambah, militernya A, B, ya kita deklarasi deklarasi hasilnya 5, 10 dan 5 kita tambah 15 hasilnya. Terus kita melakukan pengecekan di sini apakah 15 apakah 15 ini lebih dari 10, ya ternyata hasilnya lebih dari 10 gitu. Hasilnya maka ini kita hapus dulu ini karena nggak guna sih. Enggak sih, ini guna. Nah, hasilnya kan dari lebih dari 10. 15 kan di sini hasilnya 15. Ini hasilnya kan 15. Jadi di sini melakukan pengecekan. Ah, ternyata benar. Kalau hasilnya itu lebih dari 15. Ini kan hasilnya 15 nih. Terus dia akan menghitung mundur gitu. For loop menggunakan for loop dari token yang kita sudah buat di sini. For loop. Nah, mundur dia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sampai 1, sampai 0. For loop yang sudah kita buat tadi. Itu aja sih. Ada banyak lagi sebenarnya dari, aduh, dari ini ada, kita pakai contoh. Ini nih, apa kalkulator kali ya. Kalkulator sih banyak. Faktorial aja coba. Nah, ini dia faktorial. Menghitung faktorial dia 1, 2, apakah benar gitu. Atau N, dia akan terus menghitung mundur sampai nilainya sesuai dengan apa rekursif. Ini bukan faktorial ini ya sama sih rekursif. Itu aja sih video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.